Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji ayat-ayat seputar puasa di surah Al-Baqarah, dan kita di pertemuan yang keempat ini masih kita di pembahasan ayat yang ketiga yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Baik. Jadi ayat yang telah kita bahas adalah ayat di surah Al-Baqarah 185 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang sudah kita terangkan ya, bulan Ramadan adalah bulan diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia, penjelas dari petunjuk, dan Al-Furqan, pembeda. Maka siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, hendaknya dia berpuasa. Dan siapa di antara kalian yang sakit atau dia berada di atas safar, lalu dia berbuka, maka dia mengganti pada hari yang lain. Allah inginkan kepada kalian kemudahan dan tidak inginkan pada kalian kesusahan. Kemudian diterangkan hikmah setelahnya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan agar kalian menyempurnakan bilangan dan bertakbir kepada Allah, membesarkan Allah pada apa yang Dia telah memberi hidayah kepada kalian. Wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Baik. Ya, ayat ini sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Nah, terdapat padanya dari penjelasan keutamaan bulan Ramadan, dan juga padanya terdapat dari sifat-sifat Al-Quranul Karim. Ya, sudah kita bahas 10 keutamaan bulan Ramadan, dan juga sudah kita bahas dari 10 dari sifat-sifat Al-Quran. 10 sifat-sifat Al-Quranul Karim. Baik. Di pertemuan sebelumnya kita belum bahas dari faedah ayat ya. Lihat di lembaran dari pembahasannya. Ada 20 faedah yang kita akan terangkan di sini ya. Faedah yang pertama dari ayat, diterangkan kepada kita hari-hari yang dihitung itu adalah bulan Ramadan. Adalah bulan Ramadan. Ini kan sudah diterangkan di ayat sebelumnya ya. Pada firman Allah Ta'ala, ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang dihitung. Ya. Itu apa tafsirannya hari-hari yang dihitung? Diterangkan di ayat ini. Yaitu syahrul Ramadan. Yaitu bulan Ramadan. Ya. Jadi bulan Ramadan itu adalah hari-hari yang bisa dihitung saja.
dia tidak banyak, bisa dihitung dengan jari kita, dan seorang tidak akan terasa ketika dia berada di bulan Ramadan. Tadinya di awal Ramadan, kemudian dia berada di pertengahan, di akhir, dan dia akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Dan cepat berlalu kehidupan. Ya, silih bergantinya malam dan siang itu sangatlah cepat. Maka dibahasakan oleh Allah dengan hari-hari yang dihitung saja. Nah, kemudian yang kedua dari faedah ayat ini diterangkan kepada kita keutamaan bulan Ramadan. Ya, tadi sudah diterangkan ya, bulan Ramadan dia merupakan bulan diturunkan padanya Al-Quran. Yang sudah kita bahas ya. Al-Quran itu turun di bulan Ramadan, tepatnya di malam ke-24, di malam Lailatul Qadar. Ya, turun seluruhnya ke langit dunia, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun lamanya. Ya, Allah turunkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sudah diterangkan ayat yang pertama kali turun adalah 5 ayat dari surah Al-Alaq itu kan. Baik. Ya. Kemudian yang ketiga dari faedah ayat ini juga diterangkan kepada kita penamaan bulan Ramadan. Ya. Dikatakan tadi di awal ayatnya Syahrul Ramadan. Ya. Jadi bisa dikatakan bulan Ramadan dengan lafaz bulan ya. Dan juga boleh dikatakan dengan Ramadan saja. Boleh dikatakan dengan Ramadan saja. Itu kita terangkan di bawah, ada hadis di poin yang kedua ya. Diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak." Ya, Ramadan telah mendatangi kalian. Dia merupakan bulan yang diberkahi. Jadi Nabi sini hanya menamakan Ramadan saja, tanpa ada sebutan syahru. Ya, itu tidak ada masalah ya. Dari hal yang tidak ada masalah. Ya. Jadi boleh dinamakan Ramadan dan boleh juga dikatakan syahru Ramadan. Kemudian yang ketiga, boleh juga dinamakan dengan asy-syahru saja. Ini sudah kita bahas ya. Nah, dikatakan dalam ayat tadi itu, "Faman syahida minkumus syahra." Dipakai alif lam. Siapa di antara kalian yang menyaksikan apa? Bulan. Nah. Baik. Jadi inti penamaan Ramadan boleh dikatakan bulan Ramadan sebagaimana di ayat ini. Boleh dikatakan Ramadan saja di hadis, dan boleh dikatakan bulan dengan menggunakan alif lam yang sudah diketahui di situ. Baik. Ini faedah yang ketiga dari ayat yang telah kita terangkan tadi. Kemudian dari faedah yang keempat, nah, dari keutamaan atau dari faedah ayat ini juga diterangkan kepada kita penetapan ketinggian Allah. Penetapan ketinggian Allah. Jadi Allah itu tinggi di atas arsy-Nya. Tinggi di atas arsy-Nya. Nah, karena dikatakan tadi di awal ayat, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan padanya Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan, berarti dia dari sesuatu yang tinggi turun ke bawah. Dan itulah Allah yang menurunkan Al-Quran tersebut. Ya, ini diterangkan di ayat-ayat yang lain. Surah Al-Qadar yang sering kita hafal ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Semuanya kami telah, kata Allah, yang telah menurunkannya. Menurunkan Al-Quran ini di malam Al-Qadar. Ya, kan pula diterangkan di ayat-ayat yang lain banyak sekali. Kitab Al-Quran itu diturunkan dengan kata tanzil. Tanzilul kitab. Penurunan Al-Kitab. Ya. Menunjukkan Allah tinggi di atas arsy-Nya. Ya. Baik. Dan ini diterangkan dalam banyak hadis dari hal yang disepakati oleh para ulama akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang keempat atau yang kelima dari faedah ayat ini juga
diterangkan kepada kita dari penyebutan nama dan keutamaan Al-Quran. Ya. Jadi kan tadi dikatakan ya, unzila fihil Quran. Jadi disebut nama Al-Quran. Disebut nama Al-Quran. Ya. Yang sudah kita terangkan di pertemuan sebelumnya, apa itu dari makna Al-Quran itu. Al-Quran adalah bacaan yang dibaca. Dan sebagian ulama yang mengatakan dia adalah sesuatu yang mengumpul, ya, yang mengumpul surah-surah, ya, ayat-ayat, kisah-kisah, hukum-hukum Allah, ya. Ini sudah diterangkan. Ada janji, ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dari ayat ini juga diterangkan kepada kita keutamaan Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran diisyaratkan tadi ya, alladzi unzila fil Quran, fil Quran. Ya. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian diterangkan setelahnya hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk. Nah, penjelas-penjelas dari petunjuk dan Al-Furqan, ya, pembeda. Ini diterangkan kepada kita sebagian dari fungsi Al-Quran, sifat dan keutamaannya. Al-Quran sebagai petunjuk, nah, penjelas, dan dia sekaligus Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya. Nah, ini sudah kita bahas ya. Dan juga sudah kita terangkan di pertemuan sebelumnya 10 sifat dari sifat Al-Quran itu sendiri. Ini bukan pembatasan ya, masih ada sifat-sifat yang lain. Kita hanya sebatas menjelaskan sifat itu dari ayat-ayat pembuka surah yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya. Jadi Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, tidak ada keraguan padanya. Dia merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah, menghilangkan keraguan, hal yang berat di hati, ya, sebagai peringatan, pelajaran. Al-Quran dia merupakan kitab yang penuh dengan hikmah, ya, muhkam ayat-ayatnya. Nah, terdapat rincian ayat-ayat tersebut, ya. Ini sudah diterangkan ya. Dan juga di antara sifat Al-Quran, dia merupakan kitab yang sangat jelas ayat-ayatnya. Ya, ketika dibaca mudah dipahami. Nah, dan sudah diterangkan juga sifat Al-Quran, dia merupakan kitab yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Dan juga sudah diterangkan dari sifat Al-Quran, dia merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah untuk kebahagiaan hidup, bukan untuk kesengsaraan. Ya. Dan juga sudah diterangkan dari sifat Al-Quran, dia merupakan kitab yang berbahasa Arab, kitab yang berbahasa Arab. Ya. Mudah untuk dipelajari, indah bahasanya. Nah, karena dia dari bahasa yang paling terbaik yang ada di muka bumi ini. Dan juga sudah diterangkan sifat Al-Quranul Karim, dia merupakan kitab yang mulia. Ya, kitab yang mulia. Ini sekilas dari sebagian dari sifat-sifat Al-Quranul Karim. Dan di surah Al-Baqarah yang telah kita bacakan ini diterangkan juga oleh Allah di antara sifat Al-Quran, yaitu hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Ada 3 sifat di situ. Petunjuk, kemudian penjelas, dan sekaligus pembeda antara yang hak dan yang batil. Baik. Ini sifat dari sifat-sifat Al-Quranul Karim. Kemudian faedah yang ke-6 diterangkan dari ayat yang telah kita bacakan. Ya, sisi keterkaitan antara bulan Ramadan dengan Al-Quranul Karim. Ya. Jadi ini 2 perkara yang tidak bisa dipisah ya, antara bulan Ramadan dan Al-Quran Al-Karim. Ya. Nah, karena bulan Ramadan diantara dari nama
gelarnya diterangkan oleh para ulama, dia merupakan syahrul Quran, yang merupakan bulan Al-Quran. Ya. Di mana para ulama itu berbeda keadaan mereka ketika masuk bulan Ramadan dan selain Ramadan. Ya. Dari sisi mereka membaca Al-Quran, apakah di salat malamnya ataupun di luar salatnya, itu semakin diperbanyak dibaca. Bahkan di antara mereka ada yang mengkhatamkan Al-Quran setiap hari dari bulan Ramadan. Ada yang mengkhatamkannya setiap 2 hari khatam Al-Quran. Ada yang setiap 3 hari khatam Al-Quran. Dan di 10 terakhir Ramadan mereka kebanyakannya mengkhatam setiap hari, ya, dari Al-Quran tersebut. Ya. Imam Malik rahimahullah ta'ala diterangkan dalam biografinya, ketika masuk bulan Ramadan itu beliau tinggalkan hadis dan pelajaran hadis. Beliau banyak membaca Al-Quranul Karim, dan diterangkan beliau mengkhatamkan Al-Quran itu setiap 3 hari 1 kali khatam. Dan di 10 terakhir Ramadan beliau khatam setiap hari, setiap harinya. Dan Nabi SAW yang merupakan panutan dalam masalah ini, ya, juga seperti itu. Di bulan Ramadan beliau khusus dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun malaikat Jibril alaihissalam untuk mengecek hafalan beliau sallallahu alaihi wasallam setiap tahun. Ya. Dan di tahun yang terakhir yang beliau wafat, malaikat Jibril turun 2 kali di situ. Ya. Nah, untuk mengecek hafalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau menyetornya langsung ke malaikat Jibril alaihissalam. Ini jadi pelajaran-pelajaran dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para as-salaf. Ya, seperti itu dalam memasuki bulan Ramadan. Ya. Karena bulan Ramadan dia merupakan bulan Al-Quran, syahrul Quran. Diterangkan oleh Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Kemudian di antara dari faedah ayat ini juga diterangkan kepada kita, di sini ada pembagian hidayah. Pembagian hidayah. Ya, dikatakan tadi hudal linnas. Ya, sebagai petunjuk untuk manusia. Al-Quran memberi hidayah. Ini hidayah khusus. Nah, menunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita bahas ya, hidayah itu ada 2 macam menurut tinjauan sebagian para ulama. Ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum itu kan diberi oleh Allah kepada seluruh makhluk. Ya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Ya. Alladzi khalaqa fasawwa, yang telah mencipta dan menyempurnakan ciptaannya. Walladzi qaddara fahada, dan yang mentakdirkan lalu memberi apa? Hidayah. Ini hidayah yang bermakna umum. Hidayah yang bermakna apa? Umum. Nah, jelas ya? Baik. Adapun hidayah di sini yang dibaca tadi di awal ayat yang kita bacakan, hudal linnas, petunjuk untuk manusia, itu hidayah yang bermakna khusus agar mereka mengenal Islam, ya, dan mengenal jalan yang benar, mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dari ayat ini juga diterangkan kepada kita dari faedahnya, dari syarat kewajiban berpuasa. Nah, syarat kewajiban berpuasa dengan masuknya bulan Ramadan. Ya. Tadi kan dikatakan di ayatnya, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ya. Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, hendaknya dia berpuasa. Hendaknya dia apa? Berpuasa. Nah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, hendaknya dia berpuasa. Ini syarat di antara syarat wajibnya puasa. Selain dia muslim, balik, akil, ya, kemudian dia mukim,
dia mampu untuk berpuasa. Untuk perempuan dia tidak ada halangan misalnya. Ya. Dan telah masuk bulan Ramadan. Maka ini dari syarat-syarat kewajiban berpuasa itu. Jadi kalau dia berpuasa misalnya sebelum masuk bulan Ramadan, itu tidak syah puasanya. Puasanya. Ya ada sebagian orang kadangnya sebagian kelompok. Ya, kadang belum puasa mereka sudah salat tarawih di situ kadang. Ya. Ada sebagian di negeri kita ya. Ini dia berpuasa sebelum waktunya kadang. Ya. Baik. Jadi setelah terlihat hilal, situlah dari syarat kewajiban berpuasa. Karena kata Allah, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu." Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, maka hendaknya dia berpuasa. Baik. Jadi dari syarat ya, dan juga sudah diterangkan ada 3 cara seorang itu mengetahui masuknya bulan Ramadan. Jadi yang pertama tadi dengan melihat hilal. Jika di tanggal 29 Sya'ban terlihat hilalnya, maka berarti malam itu sudah masuk 1 Ramadan. Ya. Tapi kalau tidak terlihat hilal, berarti bulan digenapkan menjadi 30 hari. Bulan Sya'ban 30 hari. Dan nanti lusanya itu pasti sudah tanggal 1 Ramadan. Ya. Baik. Jelasin ya. Dan ada cara yang ketiga, yaitu dengan dia mendengarkan kabar dari orang yang terpercaya dari pemerintah misalnya, yang mereka mempraktekkan dari ruqyat hilal, maka dari hal yang sudah mencukupi. Walaupun dia tidak melihat hilal, tapi dia dengar kabar. Itu diterangkan di sebagian riwayat ya dari Ashabus Sunan. Ya. Baik. Di mana Nabi SAW hanya mendengarkan kabar dari Ibnu Umar. Misalnya beliau melihat hilal, maka Nabi berpuasa dan memerintah manusia untuk berpuasa. Ya, hanya mendengarkan kabar dari satu orang sahabat saja, dari Ibnu Umar ketika itu. Baik. Akhirnya dari sebagian cara seorang melihat masuknya bulan Ramadan. Apakah dengan melihat hilal? Kalau tidak terlihat digenapkan 30 hari, atau kalau tidak dia Dia menunggu berita dari orang yang terpercaya, dan tentunya dari masalah ini yang berwenang untuk menentukan 1 Ramadan itu dari hak pemerintah. Dan alhamdulillah pemerintah kita di Indonesia ini mereka menerapkan dari ruqyat hilal. Ya, itu yang kita syukuri. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kalau terlihat hilal, maka berpuasa. Kalau tidak terlihat, maka digenapkan 30 hari. Baik. Kemudian dari faedah ayat ini juga diterangkan kepada kita bantahan ya kepada orang-orang yang menggunakan hisab. Ya. Bantahan kepada orang-orang yang menggunakan hisab. Karena kata Allah, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan? Jadi diikat dengan menyaksikan bulan, melihat bulan. Bukan dengan cara dihisab. Ya. Bukan dengan cara dihisab. Dan para sahabat Nabi dan para sahabatnya itu tidak pernah menghisab dalam menentukan masuknya bulan Ramadan dengan cara menghisab. Ya. Itu dari perkara yang diadakan oleh orang-orang belakangan. Dan mereka menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian dari ayat ini juga diterangkan kepada kita dalil kewajiban berpuasa. Ya, masih dari ayat faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Ya, situ kata Allah hendaknya dia berpuasa. Ini di antara ayat yang tegas yang menjelaskan tentang wajibnya berpuasa Ramadan. Selain ayat yang sudah kita bahas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Itu juga ayat yang menjelaskan tentang kewajiban berpuasa. Baik. Kemudian faedah yang ke-11 dari ayat ini juga diterangkan kepada kita penetapan nama Allah dan sifat kehendak ya untuk Allah Subhanahu wa taala.
Dikatakan tadi yuridullahu bikumul yusra. Ya. Ada nama Allah di situ. Dan ada sifat Allah yang berkehendak. Baik. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita faedah yang ke-12, ya, kesusahan itu mengharuskan kemudahan. Tadi kan sudah diterangkan ya, ada yang sakit. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Ya. Itu kan dia sakit memberatkan puasa, maka dia dimudahkan oleh Allah untuk berbuka. Demikian pula orang yang safar. Ada hal yang berat di perjalanan. Dimaklumi safar itu kan kata Nabi, dia potongan dari azab, potongan dari siksaan. Ada hal yang payah, yang letih, yang capek dia akan rasakan ketika safar. Apalagi kalau dia bawa barang banyak begitu ya. Maka itu kadang bisa meletihkan, memberatkan. Maka diberikan kemudahan dalam agama kita, boleh untuk berbuka. Ya. Sepanjang dia memang terpenuhi kriteria orang yang dikatakan apa? Musafir yang sudah kita bahas di ayat yang kedua. Baik, kemudian dari ayat ini juga diterangkan kepada kita faedah yang ke-13, penetapan rahmat Allah kepada hamba. Ya, tatkala mereka diringankan untuk tidak berpuasa, boleh berbuka bagi yang sakit atau yang musafir. Kemudian yang ke-14 diterangkan kepada kita penetapan hukum bolehnya berbuka bagi orang yang sakit dan musafir. Tadi sudah ya. Dari ayat "Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Faedah yang ke-15 diterangkan kepada kita golongan orang-orang yang mengganti puasa. Di sini diterangkan dua golongan ya, yaitu orang yang sakit, kalau dia berbuka dia ganti pada hari yang lain. Demikian pula orang yang musafir, kalau dia berbuka dia ganti pada hari yang lain. Dan sudah diterangkan di ayat yang kedua, ya, dari pembahasan ayat-ayat seputar puasa ini, golongan-golongan yang lain juga yang diwajibkan mengganti puasa, seperti perempuan yang haid atau nifas, itu juga dia mengganti apa? Puasa. Haram dia berpuasa dan dia ganti pada hari yang lainnya. Ya, demikian pula orang yang muntah dengan sengaja muntah di bulan Ramadan, sudah diterangkan juga di ayat yang kedua, dia juga wajib mengganti puasa. Demikian pula orang-orang yang sengaja membatalkan puasanya di bulan Ramadan, itu juga dari orang-orang yang wajib mengganti apa? Puasa menurut satu pendapat di kalangan ulama. Ya, di kalangan ulama. Baik. Mungkin dari sebagian golongan-golongan yang diwajibkan padanya mengqadha puasa. Nah, sebagian ulama ada yang masukkan di situ perempuan yang hamil dan menyusui. Karena mereka mengkiaskan dengan apa? Dengan orang yang sakit. Yang orang yang sakit, walaupun di situ ada silang pendapat ya. Untuk perempuan yang hamil dan menyusui, ada pendapat yang lain yang sudah kita bahas. Mereka juga ada yang mewajibkan mereka membayar fidyah. Mereka membayar fidyah. Baik, itu ada pembahasan yang panjang dalam masalah itu. Ya. Kemudian dari ayat ini juga diterangkan kepada kita, nah, dari faedah yang ke-16, ketentuan seputar qadha, ya, seputar mengganti puasa. Tadi dikatakan fa'iddatun min ayamin ukhra. Ya, dia ganti pada hari-hari yang lain. Yang sudah kita bahas ya dari ketentuannya. Ya, dia cari dari bulan Syawal sampai akhir Syaban. Ya, tahun depan begitu. Dengan dia menghindari 5 hari yang terlarang dalam berpuasa, Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari Tasyrik. Baik. Ada keluasan, boleh dia berturut-turut, boleh dia terpisah-pisah. Ya. Tapi kalau dia ingin berturut-turut, maka itu dari hal yang lebih utama. Apalagi kalau dia ingin kejar keutamaan puasa di bulan Syawal nanti. Karena kata Nabi, man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sitan min Syawal kana kasyamid dahar. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikutkan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa setahun lamanya. Dia lengkapi dulu puasa Ramadannya, baru dia berpuasa di bulan Syawal 6 hari. Jelas ya? Itu baru dapat keutamaan berpuasa, pahalanya berpuasa setahun. Baik. Ya.
Kemudian dari ayat ini juga diterangkan kepada kita kewajiban menyempurnakan bilangan bulan. Tadi sudah diterangkan, walitukmilul iddata. Dan agar mereka menyempurnakan bilangan. Ini sudah kita terangkannya ada dua makna. Apakah dia menyempurnakan bilangan karena dia mengqadha atau dia menyempurnakan bilangan bagi siapa yang sampai selesai berpuasa, ya, apakah 29 hari atau 30 hari. Baik. Kemudian dari ayat ini juga diterangkan kepada kita, ya, dari syariat bertakbir saat bilangan bulan telah sempurna. Walitukabbirullah. Ya, itu hukumnya sunnah ya. Hukumnya apa? Sunnah. Yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya dari pembahasan masalah takbir itu. Dari kapan dimulai, ya, dan kapan akhirnya. Ada silang pendapat di kalangan ulama dalam masalah itu. Baik. Kemudian dari ayat ini juga diterangkan kepada kita faedah yang ke-19 dari hikmah kewajiban puasa yang mengantar kepada kesyukuran. Ya. Wala'allakum tashkurun. Ya. Sudah kita bahas ya, apa itu syukur dengan 3 rukunnya. Faedah yang ke-20 diterangkan kepada kita di sini, ya, maksudnya ketaatan itu bagian dari kesyukuran. Ketaatan itu bagian dari apa? Kesyukuran. Karena ketika dia mentaati Allah, dia berpuasa, ya, maka itu dari bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebaliknya kalau dia berbuat maksiat, maka ini dari bentuk apa? Keingkaran kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ya, sangat sedikit dari hamba-hambaku itu yang bersyukur. Artinya banyak dari hamba Allah yang tidak bersyukur, yang menggunakan nikmat Allah pada dosa dan maksiat. Sedikit sekali dari hamba Allah yang menggunakan nikmat itu kepada kesyukuran, nah, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk nikmat tatkala seorang dia diberi kekuatan, diberi kesehatan, ya, masuk bulan Ramadan, maka dia berpuasa. Itu bentuk dari kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekian dulu dari akhir pembahasan kita dari kelengkapan ayat yang ketiga yang telah kita bahas ya. Mungkin kayaknya tidak bisa kita lanjut ayat keempat. Waktunya kalau pada maghrib agak ringkas ya. Nanti kita insyaallah sambung di tempat yang lain. Ada yang ditanyakan dari pelajaran? Ayo. Masalah berhubungan suami istri di bulan Ramadan ya. Itu nanti kita akan terangkan di ayat yang terakhir insyaallah taala. Baik. Istri kan diterangkan di situ wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Dan juga kita akan terangkan nanti insyaallah taala di ayat-ayat yang terakhir insyaallah taala masalah itu ya. Tapi kesimpulan dalam masalah ini kan dari akibat dari yang diwajibkan bagi orang yang berjima di bulan Ramadan itu kan ada syarat-syaratnya. Diterangkan oleh para ulama ya. Yang pertama kan dia melakukan hubungan suami istri. Ya, hubungan intim ya. Dan ada hal yang telah dimaklumi. Ya. Kemudian yang kedua dilakukan di siang hari di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga dilakukan dalam keadaan berpuasa. Ya. Kalau di malam hari kan tidak ada masalah. Kalau dia kadang tidak berpuasa, itu juga tidak ada masalah, walaupun dia di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat dari syarat juga yang dikenakan kafarah nanti itu
yaitu dia melakukan dengan sengaja, ya. Bukan dipaksa atau tidak sengaja. Nah, mungkin di antara syarat-syarat dari syarat-syarat yang diwajibkan apa? Kafarah. Ya. Nah, kalau terpenuhi syarat-syarat ini, maka wajib padanya apa? Dia bayar kafarah. Ya, kafarah jima. Ya. Dengan memberi makan berapa? 60 orang miskin. Baik. Jadi kalau tadi misalnya dia tanyakan apa tadi? Dia memang kedua-duanya musafir. Ya, dua-duanya musafir dan dia tidak puasa, maka tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau ya sudah paham. Jadi kalau dia bersafar kan sudah ada keringanan, kan sudah diterangkan. Boleh untuk apa? Berbuka. Jadi dia berbuka. Hanya yang di situ yang menjadi permasalahan, kalau dia berbuka itu dengan niat untuk melakukan hubungan suami istri, gitu kan? Tapi dia pakai cara lain, ya. Dia minum dulu, ya, baru dia melakukan hubungan. Nah, tapi sepanjang dia safar, itu kan tidak ada masalah, emang diberi keringanan. Ya, dalam agama kan boleh untuk berbuka. Apakah safar yang ringan ataupun safar yang apa? Yang berat. Apalagi safar yang berat ya. Di situ ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Itu aja yang dilihat. Beda kalau dia di mukim ya. Dia sengaja batal baru dia lakukan hubungan, itu tetap dapat kafarah. Tetap dia wajib bayar kafarah. Ya, baik. Sudah waktu mungkin ya, Allah Taala. Kita akhir majelisnya. Insyaallah taala ayat keempat kita bahas di lain waktu ya. Mungkin besok kita bahas di masjid sana ya. Ayat yang keempat insyaallah taala. Baik, sana mungkin bisa agak lama waktunya. Kita selesaikan ayat yang keempat insyaallah taala. Baik. Jika ada kurang mohon dimaafkan, kita akhir majelisnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.